Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai analisis kurikulum IPA di sekolah dasar, utamanya di SD Negeri 12 Manurunge. Aspek pertama yang diamati ialah istilah kurikulum yang digunakan. Kurikulum yang digunakan di SD Negeri 12 Manurunge yaitu KTSP dan Kurikulum 2013. Pada muatan pembelajaran IPA di kelas rendah diberlakukan KTSP, sedangkan muatan pembelajaran IPA di kelas tinggi diberlakukan Kurikulum 2013. Landasan kurikulum yang berlaku yang pertama, landasan yuridis yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan peraturan pemerintah lainnya. Yang kedua, landasan filosofis. Ini tertuang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, landasan empirik. Indonesia sebagai negara dan bangsa yang besar dari segi filosofis, suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragam kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah lain. Landasan teoritik memberikan dasar-dasar pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses, sehingga kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar. Yang terakhir, landasan konseptual yang terdiri atas relevansi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, pembelajaran kontekstual, pembelajaran aktif, dan penilaian yang valid, utuh, serta menyeluruh. Karakteristik kurikulum yang berlaku di sekolah. Yang pertama, aspek penekanan. Dalam pembelajaran, kurikulum telah menekankan pembelajaran yang mencakup 3 ranah, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Hal ini terlihat dari visi, misi, serta tujuan kurikulum. Visi satuan pendidikan yaitu unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa. Sedangkan misinya yaitu meningkatkan mutu proses belajar, mengajar, dan disiplin kerja, meningkatkan profesionalisme guru, menggalakkan budaya bersih, meningkatkan peran serta masyarakat, mengintensifkan kegiatan keagamaan, serta mengintensifkan kegiatan olahraga dan seni. Pada aspek orientasi pembelajaran pada kurikulum tidak hanya terfokus pada satu ranah, yaitu kognitif saja, afektif saja, ataupun psikomotorik saja. Namun, semua ranah tersebut diorientasikan ke dalam pembelajaran. Yang ketiga, penyampaian. Dalam penyampaian materi, dilihat dari kurikulumnya. Penyampaiannya lebih menekankan pada student center atau berpusat pada siswa. Sumber belajar. Sumber belajar bagi siswa tentu sangat banyak. Hal ini terlihat dari visi, misi, serta tujuan kurikulum. Selanjutnya, aspek penilaian. Penilaian pada kurikulum sudah mencakup ketiga ranah, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Hal ini terlihat dari kompetensi inti yang tertera pada struktur kurikulum. Selanjutnya, komponen kurikulum. Aspek yang pertama yaitu tujuan. Tujuan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, aspek struktur dan muatan kurikulum.
Yang pertama, visi yaitu unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa. Selanjutnya, misi yang pertama, meningkatkan mutu proses belajar mengajar dan disiplin kerja, meningkatkan profesionalisme guru. Selanjutnya, menggalakkan budaya bersih, meningkatkan peran serta masyarakat, mengintensifkan kegiatan keagamaan, serta mengintensifkan kegiatan olahraga dan seni. Muatan kurikulum mencakup mata pelajaran, muatan lokal, struktur kurikulum 2013, kegiatan pengembangan diri, pengaturan jam belajar, pengaturan belajar tambahan, kenaikan kelas, penguatan pendidikan karakter dan budaya sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga, kalender pendidikan berisikan ketentuan umum dan kalender pendidikan. Biasanya ditentukan oleh sekolah atau dinas pendidikan setempat. Yang keempat, silabus dan contoh RPP. Silabus dan RPP sudah diberikan kepada mahasiswa. Jika mahasiswa tersebut sedang melakukan magang ataukah observasi lainnya. Dalam silabus, bagiannya terdiri dari judul, tahun pelajaran, identitas sekolah, kelas atau semester, tema, kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan juga kegiatan pembelajaran. Sedangkan dalam RPP, bagiannya terdiri dari judul, identitas sekolah, tema, subtema, pembelajaran, alokasi waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, karakter siswa yang diharapkan, kegiatan pembelajaran, sumber dan media pembelajaran, tanda tangan guru. Di sini guru kelas dan kepala sekolah, lampiran berisi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian afektif, kognitif, psikomotorik, serta pengayaan dan remedial. Selanjutnya, implementasi kondisi saat ini. Aspek yang pertama itu kesesuaian silabus dengan standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di kelas rendah, saya menganalisis kelas 1 semester 1. Tema 2 yaitu kegemaranku, subtema 2, gemar menyanyi dan menari. Pembelajaran 1, silabus telah 100% sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, baik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Hal ini terlihat dari kompetensi dasar pada silabus yang sesuai dengan kompetensi inti kognitif dan psikomotorik mata pelajaran Bahasa Indonesia dan afektif pada mata pelajaran PPKN. Di kelas tinggi, saya menganalisis kelas 4. Semester 1, tema 2 yaitu selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Pada pembelajaran yang sama yaitu pembelajaran 1, silabusnya sudah 90% sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, baik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Teman-teman bisa membacanya lebih lanjut ya. Selanjutnya, kesesuaian indikator dengan kompetensi dasar. Pada kelas yang sama yaitu kelas 1, pada pembelajaran yang sama yaitu pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 di kelas terendah, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, kompetensi dasar ketiga titik 11 dengan indikatornya dan kompetensi dasar 4.11 dengan indikatornya sudah 100% sesuai karena dalam indikatornya pencapaian hasil belajar sama atau sudah lebih tinggi dari kompetensi dasar. Selebihnya, teman-teman bisa baca di slide ini. Selanjutnya di kelas tinggi, pada pembelajaran yang sama yaitu pembelajaran 1, dalam mata pembelajaran Bahasa Indonesia KD 3.2 dengan indikatornya dan KD 4.2 dengan indikatornya sudah sesuai. Karena dalam indikatornya pencapaian hasil belajar sama atau sudah lebih tinggi dari kompetensi dasar. Yang ketiga, aspek kesesuaian materi dengan kompetensi dasar dan indikator. Di kelas rendah, materi Bahasa Indonesia dan PPKN
sudah 99% sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator karena materi pembelajaran telah mengandung konsep materi dari indikator. Hanya saja indikator PPKN ranah psikomotoriknya masih sulit diterapkan karena kegiatannya bukan di sekolah. Kembali di kelas tinggi pada pembelajaran 1, materi PS, IPA, dan Bahasa Indonesia sudah 99% sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator karena materi pembelajaran telah mengandung konsep materi dari indikator. Namun materi IPA belum sepenuhnya sesuai. Dan terakhir, kesesuaian kegiatan belajar dengan indikator yang hendak dicapai. Di kelas terendah pada pembelajaran 1, kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan SPDP sudah 90% sesuai dengan indikator yang hendak dicapai, karena kegiatan pembelajarannya sudah mendukung proses dan pencapaian indikator. Namun dalam mata pelajaran PPKN, indikator psikomotoriknya belum begitu jelas dalam proses pengukurannya. Yang terakhir, di kelas tinggi pembelajaran 1, kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS sudah 100% sesuai dengan indikator yang hendak dicapai, karena kegiatan pembelajaran sudah mendukung proses pencapaian indikator. Nur Fitriani sebagai analisator. Setelah kita menganalisis kurikulum IPA di sekolah dasar, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis kurikulum tersebut. Yang pertama, implementasi kurikulum 2013 terdiri dari analisis keterkaitan SKL, hubungan KI dan KD, silabus, inspirasi pembelajaran, dan penilaian. Bagian kedua yaitu analisis materi pembelajaran terbagi. Yang pertama, keterkaitan KD, indikator, dan materi. Yang kedua, integrasi muatan lokal pada mata pelajaran. Yang ketiga, ekstrakurikuler kepramukaan. Bagian ketiga, analisis penerapan model pembelajaran atau pengalaman belajar. Yang keempat, analisis penilaian hasil belajar. Dan yang terakhir, melaksanakan praktik pembelajaran dan penilaian. Selanjutnya, dalam menganalisis SKL dan KI serta KD, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. SKL itu sendiri berasal dari Aturan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016. Kualifikasi kemampuan lulusan ini harus memuat sikap, keterampilan, serta pengetahuan. SKL sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, standar isi yang diatur oleh Aturan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang tingkatan komponen ruang lingkup materi. Bagiannya yaitu kerangka struktur kurikulum. Yang bagian kedua, standar proses berisi pembelajaran. Yang ketiga, standar penilaian yang berisi panduan penilaian. Yang keempat, terdiri dari standar sarana dan prasarana. Yang kelima, standar pengelolaan. Selanjutnya, standar PTK, dan selanjutnya, standar pembiayaan. Pada kompetensi sekolah terdapat 3 dimensi. Yang pertama, sikap, berisi indikator, beriman dan berakhlak, memiliki ilmu atau terdidik, percaya diri, serta bertanggung jawab. Pada dimensi pengetahuan, berisi indikator agama, iptek, seni dan budaya yang berkarakter faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dan dimensi yang terakhir yaitu keterampilan yang berindikator, berpikir lot-hot, psikomotorik, dan berbasis pengetahuan. Implementasi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan memperhatikan pertumbuhan perkembangan peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikan. Alhamdulillah, kegiatan menganalisis kurikulum IPA di sekolah dasar, tepatnya di SD Negeri 12 Manurunge, telah selesai. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.